menurut teorinya, nah di jantung itu ujungnya itu ada pada lidah. Baik, bismillah. Jadi banyak sekali ya teman-teman terapi-terapi di luar sana itu yang ada manfaatnya, tapi kita juga perlu berhati-hati ya. Mungkin sebelum saya cerita tentang lintah ya, ada juga sekarang lagi hot banget tuh FASDU ya. FASDU itu yang pembuluh darah venanya di sayat ya, itu secara dalil sebenarnya yang saya pahami dan saya pernah bahas dengan teman-teman saya gitu ya, itu memang dalilnya lemah. Dan memang FASDU itu tidak semua orang bisa di FASDU ya, jadi pahami baik-baik. Jadi tidak semua orang bisa di FASDU karena resiko FASDU ini cukup besar ya. Dan itu dalam dunia kesehatan memang kalau sudah sampai shock itu repot urusannya ya. Jadi hati-hati dengan FASDU ya. Kalau saya memahaminya juga, kalau FASDU ini ya lebih ke orang-orang dengan namanya polisitemia. Polisitemia itu orang yang HB-nya berlebihan. Jadi kalau orang kurang darah kan anemi, tapi kalau HB-nya berlebihan namanya polisitemia. Nah, polisitemia itu cocok di FASDU tuh, ya, dibuang darahnya. Ya, tapi kalau di luar itu saya menyarankan hati-hati. Ya meskipun orangnya ngerasa enak, ya. Sebenarnya bekam aja cukup, karena dasar kerjanya FASDU ini juga saya pribadi belum tahu ini mekanisme kerjanya kayak apa gitu kan, untuk bisa memberikan efek. Kalau cuma sekedar relax doang habis di FASDU, misalkan orang itu relax, ya dipijit juga relax gitu kan, dibekam juga relax gitu kan, jadi nggak terlalu signifikan. Nah, lintah juga termasuk salah satu terapi yang sebenarnya di luar negeri, terutama di Jerman tuh banyak dikembangkan. Leech ya, kalau bahasa Inggris itu leech terapi ya. Memang karena lintah ini lintah tertentu yang namanya Hirudo medicinalis, kalau nggak salah nama lintahnya itu. Bukan jenis lintah biasa ya, apalagi lintah darat itu tidak dipakai di sini. Jadi lintah beneran. Jadi lintah medis lah gitu kan. Nah itu emang yang pernah saya baca ya. Jadi lintah ini memang mengeluarkan sejenis senyawa yang disebut dengan hyaluronidase, salah satu pengencer darah. Saya pernah di lintah, saya pernah nyobain di lintah, dan teman-teman kalau mau nyobain, bukan nyobain sih, saya pengen ngerasain aja. Dan waktu itu yang disedot lintah di mana? Di sini, di ujung lidah. Lalu lidahnya ditaruh di sini, lintahnya taruh di sini, pakai tisu gitu kan. Jadi nanti disedot. Kalau sedotan, karena menurut teorinya, nah di jantung itu ujungnya itu ada pada lidah. Jadi lintahnya letakkan di ujung ini. Di ujung lidah ini dia sedot sampai dia gemuk. Nanti kalau dia sudah kenyang, jatuh sendiri dia. Jadi kata kuncinya adalah memang tadi lintah itu mengeluarkan sejenis senyawa yang mengencerkan darah. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan Teh Gaida tadi tentang ini bisakah dipakai buat orang yang minus atau mungkin matanya bermasalah? Saya wallahualam belum dapat kajiannya tentang itu. Ya. Kalau yang saya pahami, yang sejauh ini yang saya pahami itu, bekam itu jauh lebih baik. Bukan dibekam di mata ya, tapi maksud saya itu di sekitar sini. Di beberapa titik-titik kayak di sini ya, di sini, di ujung sini, kemudian di sini, itu bisa digunakan untuk membekam orang-orang yang dengan gangguan mata. Ya, termasuk juga ada dulu saya pernah dapatkan sejenis madu yang memang digunakan untuk tetes mata. Madu tuh kalau ketemu madu yang bagus ya, yang bisa tapi di dokter mata pasti nggak boleh. Tapi ini internal aja. Dulu saya pernah dapatkan tuh madu diteskan ke mata, tuh efeknya bagus banget untuk menguatkan refraksi lah segala macam seperti itu. Nah, termasuk juga Zam-zam, air zam-zam 5 syuribala. Kata Nabi SAW, zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka Imam Syafi'i meminum air zam-zam, minta pada Allah agar dimudahkan dalam menghafal Quran. Dimudahkan untuk menjadi ulama. Jadi minum zam-zam itu bukan hanya cuma sekedar untuk minum saja. Tetesin juga boleh, ya. Diusapin ke mata juga boleh, ya, seperti itu. Itu yang saya paham. Jadi kalau untuk lintah sendiri, kalau untuk mata saya belum pernah dapat kajiannya ya. Jadi kalau nggak yakin sih nggak usah. Kalau saran saya sih, kalau nggak yakin nggak usah. Karena nanti ya dalam pengobatan tuh keyakinan itu ya, baik keyakinan pada Allah pastinya ataupun keyakinan terhadap apa yang diobati juga, itu nggak kuat, nanti efeknya nggak bagus. Ya, kalau bekam saya masih
lebih menyarankan ya pada titik-titik sekitaran sini ya, juga bisa. Termasuk di masas, ada beberapa jenis masas yang memang bisa menguatkan mata, asal rutin, itu aja kuncinya. Wallahu ta'ala alam.